ngelihat malah ya malaikat dipikirnya enak kan dulu malaikat ya. Iya kena sing api, kena sing serem. Ya, kena malaikat Zabani ya. Pas awe-awe nang di tengah kampung malaikat Israel Melayu. Ya deh. Malaikat Israel itu dilihat saja rasanya sudah mati. Ditanya oleh Rasulullah, siapa yang datang? Saya nggak pernah lihat ya Rasulullah. Tapi ketika saya lihat wajahnya, rasanya tulang-tulang saya mau copot. Padahal malaikat Israel turun nyamar jadi manusia, sudah berbentuk paling indah. Diketuk rumah Rasulullah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari sapa Rasulullah sedang sibuk dengan urusannya sakit. Itu ngelihatnya rasanya tulang-tulang mau copot. Yang jelas sudah percaya saja di sini banyak malaikat, jangan minta bukti. Kalau minta bukti copot semua tolong Anda. Illa hafathumul malaikat hadir. Kenapa? Karena malaikat senang. Ridho. Dibuka sayapnya untuk menaungi orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka para malaikat Allah. Innallaha malaikatan, sesungguhnya Allah itu memiliki mereka para malaikat punya tugas khusus. Apa tugasnya? Cari mana ada perkumpulan, cari mana ada jamiah, cari mana ada majelis-majelis. Ketika malaikat tadi datang ke sini, jalan Gerinting baru gang 2. Masuk sini malaikat tadi, sweeping. Bukan sweeping corona ya. Sweeping majelis. Datang malaikat sweeping ke sini, nemu ada nih jamiah Ikasda ya. Naik kepada Allah. Ya Allah, saya sudah temukan apa itu perkumpulan manusia. Ngapain mereka zikir kepadamu ya Allah? Apa yang paling mereka inginkan? Yang paling mereka inginkan adalah surgamu ya Allah. Apakah mereka sudah pernah melihat surgaku? Belum. Bagaimana kalau mereka melihat? Tentu mereka lebih ingin. Apa yang paling mereka takutkan? Nerakamu ya Allah. Apakah mereka pernah lihat neraka? Aku belum pernah. Bagaimana jika mereka melihat? Pasti mereka akan lebih berlindung kepada Allah. Apa Allah katakan? Ya malaikati, wahai para malaikatku, ishhadu, bersaksilah kalian, saksikanlah. Qad ghafartu lahum, aku ampuni dosa mereka. Amin ya Rabbal. Sehingga tidak lepas daripada kita dari ini majelis, meninggalkan ini majelis insya Allah, kecuali diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ghafartu lahum, kata Allah, diampuni dosanya. Ini tugas malaikat sweeping tadi, ngasih laporan. Ngasih laporan. Kemudian malaikatnya protes. Ya mungkin kalau bahasa bebasnya, ya Allah, ada yang mereka tujuannya bukan zikir. Datang ke Gerinting Baru gang 2, tujuannya bukan zikir, tujuannya bukan engkau ya Allah. Apa tujuannya? Ya Allah, gak masak. Di rumahnya nggak masak. Rupanya makan gratis. Bisa ya. Si gue bantar kata orang nggak duit. Ada tujuannya lain ya Allah. Apa tujuannya? Berkatan. Ada yang dia ngasih piutang ke orang nggak bayar, kok kebetulan sama-sama ikut Ikasda. Ketemu tak tagih ya. Niatnya nagih utang. Protes malaikat, ini ada tujuannya lain, ini bukan zikir tujuannya. Tujuannya selain engkau ya Allah. Apa yang Allah katakan? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka satu kaum kata Allah. Mereka satu kumpulan, satu jamaiyah, satu tempat duduk kita sekarang ini. Walaupun tujuannya mungkin ada tujuan lain. Humul qaum, mereka satu kelompok. La yashqa jalisuhum, tidak akan celaka orang yang duduk dengan mereka. Semuanya diampuni oleh Allah. Ini harus ikhlas Pak. Macam apa panganan. Ya, berkata insya Allah ada. Mana sih? Wah, alhamdulillah. Ya, saya umumkan dari awal. Allah berkata. Illa hafathumul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah. Kecuali di ini tempat akan dikelilingi oleh mereka para malaikat dan Allah naungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang datang dirahmati oleh Allah.
kampungnya dirahmati oleh Allah, rumahnya dirahmati oleh Allah. Insya Allah termasuk keluarga kita dirahmati oleh Allah. Duduk di sini dapat rahmatnya Allah, pulang dari sini ke rumahnya bekas rahmatnya tersebar dalam rumah kita, untuk anak-anak kita, untuk istri kita. Amin ya rabbal alamin. Rahmat ini yang paling dicari. Rahmat yang paling dicari. Nggak dapat rahmat nggak masuk surga. Walaupun tahajudnya 1000 rakaat, walaupun Al-Qur'annya hatam tiap hari, walaupun puasanya Senin Kemis kurang baik, Senin sampai Minggu poso kabeh. Ngomong nek kabeh duwe yang pake mana. Nah, sebanyak apapun amal nggak dapat rahmat dari Allah, nggak akan masuk dalam surga. Lan yadkhulul jannah bi'amalih. Nggak ada orang masuk surga kata Rasulullah dengan amalnya, dengan sholat, puasa, baca Al-Qur'annya. Lan yadkhula ahadun al-jannah bi'amalih wala anta ya Rasulullah. Sahabat nanya, sekalipun engkau ya Rasulullah, apakah engkau nggak masuk surga dengan amalmu? Nabi yang sholat sampai kakinya bengkak. Kebanyakan berdiri, bengkak kakinya, darahnya ke bawah terus sampai kaki bengkak nang geriting yo, mau sembahyang terus bengkak sih gini. Apa asam urat? Coba kan sholat. Nabi sekali berdiri bisa 1 rakaat Al-Baqarah habis. Sekali berdiri Ali Imran habis. Kita kul huwailil. Iku lek sing Fatihah ini cepet suwi ditinggal. Ojo sampe ngene. Apa suwi? Ya. Boleh sing cepet baca. Amin. Malaikat turun balik. Tak konco. Apa kok balik? Kacau. Kacau. Gak ada orang masuk surga dengan amalnya sekalipun engkau ya Rasulullah. Rasul mengatakan wala ana, tidak juga saya, sekalipun saya. Illa an yataghammadanillah birahmatih, kecuali Allah penuhi saya dengan rahmat Allah. Dan yang datang dapat rahmatnya. Amin ya rabbal. Jembatan Shiratal Mustaqim gak bisa dilewati kecuali ada maaf dari Allah. Masuk surga nggak bisa kecuali dengan rahmat dari Allah. Dan terus ibadah saya di mana, Beb? Untuk Anda nanti cari level mana surganya. Itu tergantung sholatnya, tergantung puasanya, tergantung zikirnya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya. Karena surga itu maaf beli, bukan nggak beli. Di dunia saja mau rumah yang bagus beli, semakin bagus semakin mahal. Karena daerah banjir murah, tapi kalau daerah yang bagus pasti mahal. Perumahan orang satpam sing jogo. Kucing lewat ditakoi. Mahal. Surga sama, di surga. Mau surga yang mana? Beli dengan apa? Dengan amal soleh yang kita kerjakan. Dan insya Allah ini kita bisa beli surga dengan jalan yang kita lakukan. Amin. Wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Dan di ini tempat, di perkumpulan ini, jamiah ini, Allah akan turunkan bagi mereka, bagi kita semua yang dihadir di ini tempat as-sakinah, tenang hatinya. Amin ya rabbal alamin. Sing berutang, yang punya utang, tangi turu mulai moto iling utang sampai guru awalnya gara-gara mikir utang. Saya baru utangin lemu, makin utangin guru. Kok guru kok sampai lorong? Enggak, waktu utang dikasih tenang oleh Allah. Punya utang, datang ini majelis khusyuk, khidmat, berzikir kepada Allah, hatinya dipenuhi dengan Allah. Ketika dia ucapkan la ilaha illallah, lisannya, hatinya penuh dengan pengesahan kepada Allah. Ketika dia ucapkan astaghfirullah, lisannya, hatinya penuh harapan dapat ampunan dari Allah dan takut kalau sampai nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang hatinya, dikasih tenang oleh Allah. Utang sementara lupakan di majelis ini utang. Kalau pulang ingat lagi. Kalau pulang ingatlah. Masuk pura-pura lupa. Apa lagi? Umar itu kok majelis aku lari setahun. Majelis itu sana ini setahun. Ngomong gak kelembaya. Kasih tenang oleh Allah. Dalam kalam Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Sagaf disebutkan ada suatu kisah.
Ini waktunya masih oke. Oke. Kalau sudah lapar bilang ya. Sudah lapar? Sudah makan? Makanya kok tenang. Yang berdiri yang belum makan. Iya. Dalam kalam Habib Muhammad bin Hadi As-Sakaf disebutkan bahwasanya suatu ketika ada seseorang melakukan perjalanan. Orang ahli zikir yang selalu zikir, bukan cuma kalau ada jamiah sama ada berkatan zikirnya, tapi selalu zikir kepada Allah. Melakukan perjalanan jauh sampai pada suatu sore dia ada di suatu tempat yang harus melanjutkan perjalanan masuk hutan. Diingatkan sama orang, mau kemana kamu ke sana? Jangan sekarang, hari mau gelap. Ini hutan banyak hewan buas. Ake majani. Lebih baik kamu bermalam dulu, besok pagi berangkat. Oh nggak bisa, ini mendesak waktunya ini. Saya harus berangkat sekarang ini. Masuk dia ke hutan tanpa sedikit pun rasa takut. Masuk ke sana bahkan malam hari tidur dalam hutan. Padahal sudah terkenal hutannya banyak hewan buas. Tidur dia tenang, nggak ada rasa takut sama sekali. Sampai paginya melanjutkan perjalanan sampai tempat tujuan dan hajat tersampaikan. Selesai pulang, karena pulangnya nggak keburu-buru, nunggu pagi. Pulangnya nyari waktu siang hari, jangan malam lewat hutan tadi. Dia masuk hutan siang hari, yang harusnya lebih aman, harusnya lebih tenang hatinya. Tapi begitu dia injak ranting, langsung kaget, langsung takut. Dia bingung. Kemarin saya masuk malam hari nggak ada rasa takut, bahkan saya bermalam di dalamnya. Ini saya cuma siang hari, nginjak ranting saja, dengar suara ranting patah, takut. Kemudian dia dengar bisikan. Kalau kemarin kamu berangkat, kamu masuk hutan ini malam hari, kamu bersama dengan Allah. Sementara mereka orang-orang para wali Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang zikir yang tadi hadis saya sebutkan, wa nazalat 'alaihimus sakinah, dikasih tenang hatinya dia. Zikir terus, tenang. Utangnya tenang Pak, zikir terus.